Miss Hilgers is not rumoured to play for a Timnas. They are already accepted. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat tahun ini. Media Malaysia pun terkejut melihat ada pemain Timnas Indonesia, yaitu Max Hilger. Ia dan rekan-rekannya menahan imbang Manchester United di kandang mereka Old Trafford. Penampilan Max Hilger pun tuai pujian, bikin negara-negara kawasan ketar-ketir kalau pemain termahal ASEAN itu perkuat Timnas Indonesia. Bagi aku agak mengejut jugalah kan 20 boleh seri dengan pasukan Manchester United. So sebelum kita kupas game ni lagi mendalam, kita tengok line up dulu. Untuk pasukan 20, aku rasa game ni akan jadi perhatian lah, lagi-lagi daripada fan bola sepak Indonesia, sebab mereka ada seorang pemain ni akan angkat sumpah sebagai pemain mereka nanti yang bernama Max Hilgers. Dan dalam game ni dia solid kan. So bayangkan lawan dengan MU pun dia perform, apatah lagi nanti kalau dia main dekat Indonesia, mesti lagi solid. Dan waktu ni kita boleh tengok defend baru pasukan Indonesia, iaitu Max Hilgers. Betul-betul solid performa dia, dan dia muda lagi, baru 23 tahun. Memang beruntunglah Indonesia dapat dia. Hilgers ni berjaya stokkan performa play-play macam Rashford, macam Bruno Fernandes, macam Zirkzee dan juga Rasmus Højlund sekali. Memang nampak front three pasukan Manchester United struggle gila bila bola sampai dekat bahagian dia. Sebab Hilgers ni dia rajin tahu tutup space dekat belah kanan juga. Dia bukan sejenis center back yang jenis tunggu dekat tengah je. Tak, bila bola main dekat belah kanan dia akan pergi tolong, bila bola main dekat belah kiri pun dia akan tolong. Solid performa daripada dia. Aku cuba perhatikan line up kedua-dua pasukan. Adalah beberapa nama yang aku tak adalah kenal, tapi nama ni macam pernah tengok lah. Pemain berjersey nombor 2, muka dia pun ke arah-arah Asia Tenggara juga. Berasal daripada asal keturunan keluarga dia daripada Manado, Sulawesi Utara. Miss Hilgers dalam satu pertarungan yang agak epik, bermain penuh, perlawanan menentang Manchester United. Manchester United mungkin tidak berada dalam form terbaik, tapi umum mengetahui bahawa Manchester United adalah pasukan yang sangat berbeza daripada musim lalu, lebih kuat daripada musim lalu, dan mereka dahagalkan kemenangan sebab in the weekend mereka tak menang lawan Crystal Palace kan. Mereka sangat dahagalkan kemenangan. Terutama sekali di separuh masa pertama, persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers ni. Miss Hilgers is not rumoured to play for a Timnas. They already accepted the invitation to play for Timnas. Dekat Fort Mock pun aku tengok dia main nationality dah Indonesia. Dah Indonesia dah. Dan aku rasa dekat profile dia pun dia dah tulis Timnas Indonesia dekat situ. The soonest ataupun paling awal kita boleh tengok kelibat Miss Hilgers ni, aku jangkakan Oktober nanti, di World Cup qualifier pusingan ketiga nanti. Tapi aku rasa bila aku tengok dia dapat mengekang Joshua Zirkzee, dia dapat mengekang Alejandro Garnacho di separuh masa kedua, beberapa kali memberhentikan Marcus Rashford. Aku mula percaya dengan apa yang Robin Van Persie cakap. Aku rasa dalam minggu lalu Robin Van Persie bercakap dengan satu outlet media yang mengatakan bahawa dia tak faham kenapa Miss Hilgers accept the invitation to play for Timnas, kerana kalau dibiarkan dalam mungkin satu ataupun dua international break nanti, kalau kekal prestasi dia macam ni, mungkin Ronald Koeman yang akan memanggil dia. In the weekend, hujung minggu lalu, dia memulakan perlawanan dengan FC20 di Eredivisie, di mana mereka menang 5-0. Jadi pasukan dia tengah berada dalam tahap yang baik. Dia sendiri tengah berada dalam tahap terbaik. Menarik untuk kita tengok apa yang Shin Tae-yong akan buat di bahagian belakang. Sekarang ni bahagian belakang ni mula ada bukan sahaja kuantiti tapi kualiti. Dua-dua, kuantiti dan kualiti ada. Dia dah ada Hubner, dia dah ada J.E.Z, dia dah ada Rizky Ridho, dia dah ada Calvin Verdong juga, walaupun di sebelah kiri tapi boleh masuk ke dalam. Mana sekarang ni Elkan Bagot yang baru ini melengkapkan perpindahan. Lengkap lah bahagian belakang pasukan Timnas. Aku rasa dia akan slot right in dalam pasukan, seperti mana J.E.Z, integrasi dia ke dalam pasukan Timnas akan terjadi sangat cepat, kerana dia bukannya pemain berusia 17-18 tahun. Betul. Dia dah 23 tahun dan dia mempunyai pengalaman yang cukup di peringkat profesional. Miss Hilgers bagi aku. Ini pemain warisan Harimau Melaya yang baru. Guys, kalau jiran serumpun Indonesia ada Miss Hilgers, kita ada Max Bijel. Pemain grade A ini yang merupakan kapten kelab era divisi Go Ahead Eagles telah menyatakan hasratnya kepada Pau Mati untuk menjadi pemain Harimau Melaya. Bijel yang berumur 27 tahun main di posisi right back dan mempunyai darah Malaysia daripada datuknya.
Dalam satu podcast baru-baru ini, Bijil berkongsi bahawa dokumentasi untuk membuktikan dia ada asal-usul Malaysia telah diserahkan kepada FAM. Proses seterusnya ialah mendapatkan pasport Malaysia dan kemungkinan dia boleh main untuk Harimau Melaya menjelang Disember. Kalau proses itu lancar dan disokong penuh oleh kerajaan, Bijil boleh debut mewakili Malaysia menentang New Zealand bulan hadapan. Dan juga game yang baru diumumkan menentang India di bulan November. Lepas ini, Max Bijil akan mengatasi Dion Cool sebagai pemain termahal Harimau Melaya. Pendapat abang memang berbaloi kerana dengan pengalaman dan kebolehan dia, skuad Harimau Melaya akan ada peningkatan. Apa benda ni Pemain market termahal yang dimiliki timnas Indonesia itu bikin negara tetangga ketar-ketir. Bukan hanya Malaysia yang bakal dapatkan pemain Belanda ini, tapi juga Vietnam dan Thailand pun bakal kedatangan pemain baru untuk timnas mereka. Timnas Indonesia menakutkan negara kawasan, tapi baru-baru ini masih dikritik perihal naturalisasi, padahal mereka ada darah Indonesia lewat orang tua mereka. Baru-baru ini di acara salah satu penghargaan media di Indonesia, aku nggak bisa sebutkan ya media mana teman-teman, kalian tinggal cari sendiri ya teman-teman, di mana ada Pak Ifni Hasan teman-teman memberikan sambutan dan pendapatnya di acara penghargaan tersebut, yang di mana itu ada Coach Sinteyong teman-teman. Jadi Pak Ifni Hasan ini memberikan pendapatnya langsung di depan Coach Sinteyong teman-teman. Kurang lebih pendapatnya Pak Ifni Hasan seperti ini teman-teman. Coach Sinteyong ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu, beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Maka saya juga orang yang paling keras untuk bilang tolong kurangi program naturalisasi. Kurang lebih seperti itu ya pendapat pertamanya Pak Ifni Hasan teman-teman. Jadi kalau ini aku masih maklumi ya, mungkin Pak Ifni Hasan baru tahu program naturalisasi ya teman-teman. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman dan negara-negara yang udah melakukan naturalisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang kedua pendapatnya beliau ini yang aku kurang setuju ya, sangat kurang setuju teman-teman. Di situ pendapat keduanya Pak Ifni Hasan bilang ratusan buzzer Coach Sinteyong itu menyerang saya, katanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kata aku, kata buzzernya ini yang salah. Kalau kata aku ya, kata buzzernya ini salah. Kan buzzer itu kalau diartikan kan sebuah orang yang dibayar ya teman-teman. Kalau kata aku nggak ada buzzer-buzzernya Coach Sinteyong teman-teman. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman tentang pendapat Pak Ifni Hasan di acara penghargaan media tersebut teman-teman. Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes nih, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang mana dia? Hei, orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia? Indonesia, karena darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela merah putih. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka Anda perdebatkan? Udahlah, ayo kita percaya, maju terus, kita majukan sepak Indonesia dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Tidak perlu lagi diperdebatkan soal naturalisasi ini. Naturalisasi Indonesia beda dengan negara lain. Sinteyong hanya mau pemain yang berdarah Indonesia. Mereka rela lepas paspor dan mengganti paspor Indonesia dan potong pajak non-EU saat bermain di Liga Top Eropa. Ya, terima kasih ulasan dari kami. Semoga video ini menambah informasi tentang timnas Indonesia. Begitulah saudara-saudara tanggapan dari warga Malaysia, tanggapan dari beberapa netizen Malaysia tentang timnas Indonesia. Semoga Indonesia tambah maju, Malaysia juga menyusul tambah maju juga. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja
Dari kami, manakala ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.